שמוע. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. Dunia berada di ambang jurang, dari Taiwan yang memanas, Laut Cina Selatan yang bergejolak, hingga Timur Tengah yang nyaris terbakar. Pertanyaannya, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, apakah Indonesia siap? Siapa yang menjadi musuh? Siapa yang menjadi sekutu? Dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh kekuatan militer kita? Hari ini, update militer akan membongkar semuanya. Konflik dunia memuncak. Tahun 2025, dunia berada dalam fase paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Di Eropa Timur, konflik antara Rusia dan Ukraina terus berkecamuk, menarik NATO ke dalam ketegangan militer yang makin terbuka. Di Timur Tengah, bayang-bayang perang besar antara Israel dan Iran menebar ancaman ke seluruh kawasan. Drone, rudal, dan serangan balasan menjadi pemandangan harian. Sementara itu, di Asia Timur, Tiongkok terus meningkatkan tekanan militer ke Taiwan. Armada Angkatan Laut Amerika Serikat pun tak pernah meninggalkan kawasan Pasifik Barat. Titik-titik api ini bukan lagi terisolasi. Dunia terhubung dan satu konflik bisa memicu domino kehancuran. Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadi zona paling panas. Kapal perang dari Tiongkok, Amerika, Australia, dan sekutu lainnya terus berseliweran hanya beberapa ratus kilometer dari perairan kita. Dunia sedang mendidih. Dan pertanyaannya, jika satu tembakan memicu eskalasi global, mampukah Indonesia tetap berdiri di tengah badai ini? Posisi strategis Indonesia. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, kita adalah gerbang strategis dunia. Di utara, terbentang Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan zona klaim Tiongkok. Di barat, Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk dunia, tempat 40% perdagangan global melintas setiap hari. Di timur, wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia dan jalur transit pasukan sekutu dari Pasifik ke Samudra Hindia. Semua mata tertuju ke wilayah ini. Artinya, siapa yang menguasai Indonesia menguasai denyut logistik Asia Pasifik. Dalam skenario Perang Dunia Ketiga, Indonesia tidak bisa sekadar netral karena posisi kita terlalu penting untuk diabaikan dan terlalu rentan untuk dibiarkan tanpa perlindungan. Kita bisa jadi rebutan, zona pendaratan pasukan, jalur suplai udara dan laut, bahkan lokasi strategis peluncuran rudal jarak menengah. Pertanyaannya bukan lagi mau ikut perang atau tidak, tapi siap atau tidak saat perang mengetuk gerbang perbatasan kita. Apa yang sudah disiapkan TNI? Indonesia bukan negara yang tinggal diam. Dalam senyap, kita terus memperkuat fondasi pertahanan. Di udara, TNI Angkatan Udara telah melakukan modernisasi jet tempur F-16 lawas menjadi F-16 EMLU yang kini sanggup bertarung di medan BVR atau Beyond Visual Range. Jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 terus menjaga dominasi udara di kawasan timur. Di laut, TNI Angkatan Laut membangun kekuatan armada dengan modernisasi fregat, korvet, hingga program kapal selam yang terus dikembangkan bersama Korea Selatan dan Prancis. Indonesia juga mulai menyiapkan kapal rudal dan drone laut tanpa awak sebagai bagian dari strategi pertahanan asimetris. Di darat, TNI Angkatan Darat telah memperkuat pasukan mekanis dan lintas udara. Brigade Infanteri kini dipadukan dengan alutsista lapis baja modern dan dukungan artileri roket. Lebih dari itu, Indonesia menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara seperti Prancis, Turki, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Termasuk akuisisi radar, sistem pertahanan udara jarak menengah, dan teknologi drone tempur. Namun,
pertanyaan utamanya bukan sekadar apa yang sudah kita beli, tetapi sejauh mana semua itu siap digunakan dalam perang global yang kompleks. Apakah sistem komando kita sudah solid? Apakah interoperabilitas antar matra telah teruji dalam skenario nyata? Dan apakah rakyat Indonesia sendiri sudah cukup sadar akan pentingnya kesiapsiagaan nasional? Skenario terburuk, Indonesia di medan perang. Bayangkan, Jakarta dalam keadaan darurat, sirin meraung di langit. Warga berlarian mencari perlindungan saat rudal hipersonik dilaporkan melintasi langit Kalimantan. Di langit barat, skadron tempur TNI Angkatan Udara mengudara penuh. Radar-radar aktif mendeteksi setiap pergerakan asing. Di laut, kapal perang TNI Angkatan Laut menyebar menjaga jalur Selat Malaka dan perairan Natuna. Di darat, pasukan elit Kopassus dan Kostrad mulai bergerak. Markas-markas tersembunyi diaktifkan. Logistik tempur didistribusikan diam-diam ke titik-titik sensitif. Sistem komunikasi darurat nasional diaktifkan. Di dunia maya, pasukan siber Indonesia mulai bertarung di medan tak terlihat, melawan sabotase, propaganda, dan infiltrasi digital dari luar. Tapi, semua itu hanyalah bagian dari simulasi kemungkinan. Karena jika perang dunia benar-benar pecah, Indonesia bisa jadi medan tempur yang sesungguhnya. Kita bisa diserang bukan karena ikut perang, tapi karena kita penting sebagai jalur logistik, titik netral, atau bahkan pion strategis dalam percaturan geopolitik global. Dan jika semua ini terjadi, pertahanan tidak lagi hanya tugas TNI, tapi tanggung jawab seluruh bangsa. Kita tidak tahu kapan perang akan datang, tapi sejarah selalu mencatat bangsa yang siap akan bertahan, bangsa yang lengah akan tumbang bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Indonesia adalah negeri besar dengan tanah yang subur, rakyat yang berani, dan posisi strategis yang diperebutkan dunia. Maka hari ini, saat dunia memanas, saat tanda-tanda konflik besar mulai muncul, kita tidak boleh berdiam diri. Mari buka mata, mari pahami ancaman yang nyata, karena mempertahankan negara bukan hanya tugas TNI, tapi tugas setiap anak bangsa, termasuk kita. Inilah update militer, suara rakyat yang peduli, analisa untuk negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda percaya bahwa Indonesia layak dipertahankan sampai titik darah penghabisan.